sore Tribuners, bagaimana kabar Anda pada sore hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners, kali ini dalam program Ngopi, Ngobrol Politik. Nah, Tribuners, hari ini adalah penghujung hari kampanye untuk Pilkada serentak 2024. Untuk itu hari ini kita sudah bersama dengan tim sehati untuk membahas seperti apa mereka selama 222 hari ini berkampanye dan seperti apa nantinya optimisme dan berbagai hal yang sudah diperjuangkan oleh teman-teman dari tim sehati. Untuk itu hari ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, ada Kak Mario David selaku Master Campaign Paslon Sehati yang sudah bersama kita di studio dan akan berbincang lebih lanjut bersama kita pada sore hari ini. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada sore hari ini. Selamat sore. Saya panggilnya sore kakak. Kakak. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Nilu. Pemirsa Tribuners. Iya, betul sekali. Dan juga Kak David, seperti apa nih? Ini kan Mario, Kakak Rio. Oh iya, Kak Rio aja ya. Oke. Kak Rio, hari ini hari terakhir kampanye, seperti apa euforianya? Syukur alhamdulillah, puji Tuhan Nilu, bahwa pesta demokrasi Pilkada 2024 ini tiba di hari terakhir masa kampanye. Iya. Sabtu 23 November ini adalah hari terakhir yang diperkenankan oleh KPUD Kota Makassar untuk kita melakukan sosialisasi. Dan mungkin ini adalah podcast terakhir juga bersama kami dari tim Sehati. Untuk mendedikasikan diri, memberikan pendidikan politik kepada seluruh masyarakat Kota Makassar. Dan kami juga merasa bangga, berterima kasih kepada seluruh elemen tentunya. Saya selaku ketua harian, ya teman-teman bilang Master Campaign, mengambil peran terakhir ini bahwa 222 hari masa kami bersosialisasi, melakukan pendidikan politik kepada seluruh masyarakat kota, mengambil simpati dan empati masyarakat, semua berjalan dengan baik, walaupun memang tidak sempurna, ada kekurangan di sana-sini, tetapi tidak mengurangi optimisme kita bahwa kemenangan tinggal selangkah lagi, 3 hari ke depan, 27 November. Semoga cuacanya baik, kemudian euforia masyarakat yang kami juga selama 222 hari kurang lebih ini sudah memberikan euforianya, turun ke lapangan, menemui masyarakat, mendengarkan aspirasi mereka, kami akumulasi, agregasi kepada visi misi telah kita buat, telah kita sampaikan kepada masyarakat, baik pasangan calon kami yang luar biasa hebatnya, Andi Seto dan Rizky, yang luar biasa turun ke lapangan setiap hari, tanpa lelah mereka, dengan ikhtiar hatinya yang luar biasa membuat mereka semangat turun, dan insya Allah simpati masyarakat boleh kami rebut nanti di tanggal 27 November. Iya, baik, dan itu memang menjadi harapan teman-teman tim Sehati begitu ya. Dan atas kerja keras dan juga semangatnya selama beberapa bulan belakangan, semoga terbayar dengan ikhlas begitu ya. Amin, baik, amin, nah amin. Kak Rio sebagai Master Campaign mungkin dapat disampaikan juga kepada Tribuners seperti apa peran dan kesibukannya sejauh 222 hari ini. Wow, itu luar biasa capeknya itu, karena kita selalu menyusun konsep kampanye itu dari siang hari ke subuh hari kan. Kemudian setelah konsep selesai, pasangan pun demikian. Andi Seto, saya harus memberikan 2 jempol nomor 2 kami kan. Luar biasa. Mulai dari subuh hari udah menemui jamaah-jamaah di masjid untuk melakukan silaturahmi, program safari subuh itu dengan luar biasa, berkomunikasi dengan seluruh masyarakat, walaupun kan kita tidak boleh berkampanye dalam rumah ibadah, tapi bersilaturahmi, menemui tokoh, mendengarkan nasihat-nasihat para orang tua, karena kami memang ini pasangan yang paling muda yang ada. Kemudian selama 22 hari, setiap hari bergerilya
dari lorong ke lorong, dari rumah ke rumah, dari kelurahan-kelurahan dan kecamatan-kecamatan. Dan kami merasa puas dengan hasil survei yang betul-betul signifikan kenaikannya, dan itu bukan kami yang memuji diri, itu survei dari seluruh teman-teman surveyor, baik itu surveyor yang digunakan oleh saingan walaupun dan kami pun juga, semua kami trennya yang paling signifikan, paling positif, dan ini menandakan sebuah kepuasan batin kami bahwa kami sudah bekerja secara maksimal. Kemudian dibuktikan dalam tren survei, tidak ada pasangan yang surveinya luar biasa, menukik. Kalau ilmu statistik, teman-teman di surveyor pasti akan melihat ini sebuah hal yang luar biasa dan berbahaya ini untuk saingan-saingan yang lain. Satu-satunya yang signifikan kenaikannya, dan ini tidak terbendung. Tidak pernah ada penurunan. Kalau yang lain boleh naik turun fluktuatif, kami hanya naik terus. Ini kalau di ilmu statistik surveyor ini menandakan kemenangan. Setahap lagi, menunggu 3 hari lagi. Betul. 27 November. Gitu nih Lu. Oke, baik. Nah, selama 222 hari dan ini tinggal 3 hari lagi gitu ya. Yang selalu kalau saya mendengar tim sehati begitu, yang paling terbersit di benak saya adalah politik riang gembira. Mungkin seperti apa itu Pak pada saat pelaksanaannya itu? Jadi kami dari awal menyusun konsep itu politik riang gembira. Bagi kami pasangan sehati ini bukan mau merebut atau mengambil alih kekuasaan, bukan. Bukan juga mau melanjutkan keberlanjutan kepemimpinan, bukan. Kami menyadari bahwa Andi Seto dan Rizky dalam usia berpasangan ini dalam usia yang paling matang. Usia produktif seorang manusia di umur 40 hingga 55 tahun. Kalau ada pepatah life from beginning 40. Memulai dari 40 tahun itu masa keemasan produktivitas seseorang. Mereka berdua, kami menyusun konsep bahwa saatnya memang mereka mengambil takdirnya alam, takdirnya langit, untuk memang ini masa peralihan, dialihkan kekuasaan ini kepada mereka berdua. Dua sosok anak muda yang saling melengkapi, satu dengan penuh kecerdasan, satu penuh kesantunan dan kesopan santunan. Mereka bergabung berdua, menentukan visi untuk siap melayani dan memimpin Kota Makassar. Jadi ini masa peralihan, dan sehati kami dalam proses 22 hari terakhir kemarin selalu mengusung politik riang gembira. Karena kami mau ini kita semua, karena ini pesta demokrasi, pesta demokrasi namanya pesta, di situ ada kegirangan, di situ ada kegembiraan. Kami menyusun konsep kampanye yang santun, tidak mau ada saling mencela, kita tidak boleh saling black campaign, kami tidak mau ada saling menyakiti. Karena tentunya pasangan calon lain pun adalah bukan orang lain. Ibu Alia adalah ibunya kakak bundanya kami, Bang Api seperti itu, Ibu Indira apalagi juga, Ilham, Pak Amri, Pak Rahman Bando, semua ini bukan orang lain bagi kami. Kami adalah keluarga besar, oleh karenanya kami mau dalam persaingan pesta demokrasi ini kita bentuk, kita ramu dengan cara riang gembira. Dan memang itu kita buktikan dalam masa-masa mulai pencabutan nomor urut, mulai debat 1, debat kedua, kami yang paling happy. Dan memang dalam setiap hari kami melakukan kampanye ke tengah-tengah masyarakat, pasti kami selalu memulai dengan happy, nongkrong di warung kopi, bercerita dengan masyarakat, mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Endingnya pun setiap malam itu kami nongkrong juga, nongkrong di tempat-tempat nongkrong anak muda, orang tua yang ngopi, anak muda yang ada band, itu semua kita lakukan. Ini kadang-kala kita ini paling happy ya. Ini persaingan yang paling happy menurut kami, dan ini kami ciptakan euforia, antusiasme itu, dan iklim itu boleh terasa di tim kami. Dan kami berharap ini juga riang gembira ini boleh dirasakan oleh semua pesaing dan terutama
masyarakat di Kota Makassar. Iya, baik. Jadi politik riang gembira ini bisa menjadi juga salah satu teknik pendekatan gitu ya kepada masyarakat bahwa politik itu tidak seseram yang kita bayangkan. Iya. Politik itu memang indah. Politik itu kan seni. Bagaimana merebut, mengambil kekuasaan dengan cara-cara, namanya seni. Seni itu harus indah. Tidak boleh saling menyakiti, tidak boleh saling menyakiti. Ketika sudah saling menyakiti berarti substansi tujuan dari politik itu sendiri akan hilang. Iya, betul. Karena mengambil kekuasaan untuk kita bisa melayani masyarakat, rakyat Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dan berguna juga bagi bangsa dan negara. Nah, kalau dalam prosesnya kita sudah saling menyakiti itu kan jelek. Esensi dari politik itu sendiri, seninya hilang. Nah, makanya dan kita itu lakukan, kita konsisten untuk melakukan itu dalam perjalanan selama kita berkampanye kemarin. Gitu nih Lu. Baik, jadi politik riang gembira ini sudah artinya seyogianya kita terapkan begitu ya, agar orang itu bisa berpolitik dengan nyaman tentunya ya. Nyaman karena sesuai tagline-nya kami juga, kami sekali. mau mencapai tujuannya ketika merebut kemenangan, dan insya Allah diberikan Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala, kemenangan itu akan membuat kami dalam proses merebut kemenangan itu, kami dengan riang gembira, dengan seni berpolitik yang indah. Kemudian ketika diberikan kemenangan itu, insya Allah kita juga melakukan pelayanan kepemimpinan menjadi berkat bagi banyak orang lain, terutama masyarakat Kota Makassar itu dengan riang gembira. Iya. Kan tujuannya itu kita berpolitik. Nah, gitu nih Lu. Dan saya tidak ini riang gembira ini kita takutkan ini tercoreng dengan ini ada hal yang sensitif dalam politik, Pak, yakni Apa itu? money politik. Ini yang sangat kita takutkan. Mungkin maaf kalau ini agak sedikit sensitif, tapi boleh kita bahas sedikit ya. Boleh. Kalau dari Karyo sendiri memandang money politik di periode kampanye dan juga periode Pilkada serentak 2024 ini seperti apa ancamannya? Memang ancamannya di depan mata. Ancaman money politik itu di depan mata. Saya juga salah satu secara pribadi yang mengalami money politik pada saat saya berkampanye menjadi calon anggota DPR RI kemarin, diserang dengan begitu hebatnya money politik ya kan. Nah, oleh karena traumatik itu, kita bersama seluruh tim menyusun konsep tidak boleh kita melakukan money politik. Karena money politik itu sebuah kejahatan tentunya dalam politik. Nah, kami harus melakukan itu tadi, kerja keras, kerja cerdas, mengambil simpati rakyat dalam bentuk ketika kami berkomunikasi, souvenir-souvenir kami berikan. Kalau souvenir kan memang diizinkan oleh peraturan, undang-undang dan PKPU kita. Souvenir tidak melebihi harga dengan 100.000, dan itu souvenir kami mungkin yang paling banyak lah. Mulai dari baju, payung, jas hujan, tumbler, kami mungkin yang souvenirnya paling banyak, dan memang dalam masa kami berkampanye kemarin itu jadi rebutan. Dan itu membuat kami wow, semua masyarakat menyukai strategi souvenir yang kami coba merebut hati mereka kan. Nah, itu yang kami lakukan, dan selebihnya tidak boleh lagi kita melakukan money politik. Karena itu tadi, money politik adalah kejahatan bagi politik itu sendiri, dan konsistensi itu kami akan jaga untuk tidak boleh melakukan itu. Itu juga menjadi dasar saya juga dulu mengawali seluruh aktivitas politik saya. Tidak pernah saya dalam masa menjadi politisi, tidak pernah saya membuat money politik. Dan itu saya coba terapkan dalam tim. Saya meminta pada dua kandidat kita dan tim tidak boleh kita melakukan money politik. Kita harus menjaga konsistensi itu. Gitu Ilu. Ini kita tidak mau politik riang gembira ini tercoreng dengan politik riang gembira itu tercoreng dengan money politik. Karena money politik tadi sekali lagi itu adalah kejahatan, dan kita tidak mau melakukan itu. Politik riang gembira, kemenangan itu akan kita rasa lebih indah pasti kalau kita melakukan itu dengan riang gembira, dengan cara-cara yang baik dan bermartabat, beradab tentunya. Seperti itu. Kalau saya sih merasa orang yang menang dengan tanpa money politik itu adalah kemenangan yang nyaman ya Pak ya. Yang nyaman, yang betul-betul pasti kita juga merasa wow, kita hebat ya, gitu.
puasnya dapat gitu ya Pak ya? Betul sekali. Puasnya dapat. Dan juga terkait kampanye yang sudah sejauh ini dilaksanakan selama 222 hari tentunya dengan tanpa money politik itu ya. Seperti apa mungkin euforia masyarakat ketika Kak Seto, kita panggil Kak ya karena masih muda, Kak Seto dan juga Kak Kiki. Seto sama Kakak Kiki Kak Kiki turun menemui masyarakat seperti apa mungkin Kak Rio melihat euforia? Kita dalam konsepnya menemui masyarakat tentunya satu harus konsisten dalam penerapan aturan mainnya, undang-undang pemilu, pilkada, PKPU-nya. Dalam kami menyusun konsep pertemuan masyarakat, baik itu dalam jumlah terbatas ataupun rapat umum yang luar biasa, itu kami selalu memberikan masyarakat kenyamanan dalam melakukan silaturahmi dialog. Ya tentunya dalam kenyamanan itu, batasan-batasan teknisnya kita harus menyiapkan tempat, menyiapkan souvenir, ala kadarnya konsumsi, itu kan wajar dan itu dibolehkan oleh aturan. Makanya kami konsisten aja dengan aturan, mengikuti aturan itu, dan komunikasi silaturahminya nyaman. Ketika kami pulang ada souvenir, masyarakat jadi nyaman, jadi senang, ya sudah kita juga senang. Jadi antara komunikator dan audiens boleh terjalin kenyamanan, dan ini yang selalu jadi konsistensi kita untuk merebut kenyamanan hati masyarakat. Nah, insya Allah, dan itu terbukti dalam survei hari ini kan, banyak sekali survei beredar dan sedikit lagi. Nah, gitu nih Lu. Artinya ini sudah menjadi pertanda yang baik begitu ya, survei ini sudah, artinya teman-teman sehati pasti setelah melihat survei ini kayak, wah kerja keras kita terbayar begitu ya. Dan terus terang kami juga harus berharap kepada teman-teman pasangan calon yang lain untuk juga tidak boleh melakukan money politik. Itu tadi kita sama-sama konsisten untuk membawa pesta demokrasi ini yang riang gembira tanpa money politik, karena money politik adalah sebuah kejahatan terhadap politik itu sendiri, terhadap demokrasi itu sendiri, walaupun memang kenyataan di tengah-tengah masyarakat ini banyak terjadi. Oleh karenanya kita sebagai pemimpin, kita sebagai kontestan yang harus boleh menahan diri, jangan mengajari masyarakat untuk itu. Betul. Ya, karena kalau tidak ada supply, tidak ada demand. Ketika demand selalu pasti ada, kalau tidak ada supply, maka demand itu akan mati dengan sendirinya. Oleh karenanya itu, faktor di supply ini yang harus kita tahan. Kita semua tidak boleh melakukan itu, supaya kita mengajari esensi politik yang cerdas, yang riang gembira, politik yang penuh pendidikan, penuh rasa nyaman tentunya, untuk bisa melahirkan sosok pemimpin yang juga nanti bisa tulus, bisa melayani masyarakat dengan lebih baik lagi. Seperti itu. Iya, karena memang kalau terkait money politik cukup complicated ya Pak ya, bukan cuma dari pasangan calonnya, tapi masyarakat juga artinya sudah terbiasa begitu. Ya itu tadi ada faktor demand kan, permintaan. Fenomena money politik ini, kadang ini pernah juga saya dengar dengan mata kepala saya sendiri, jangan mau pilih itu tidak ada uangnya, ada kasih kayak gitu-gitu. Jadi kan sudah terbiasa begitu. Artinya ini juga ini menjadi PR kita juga ya sebagai orang yang mungkin berkecimpung, Karyo mungkin berkecimpung di dunia politik sendiri, melihat masyarakat kita ini sudah terlanjur seperti itu, mungkin tantangannya seperti itu. Iya, fenomena itu terjadi di dua pemilu terakhir. Dan yang pemilu yang terakhir ini yang paling brutal. Luar biasa ya. Kalau boleh minjem istilah para pakar, brutal. Dan kalau dikatakan bagaimana mencegahnya, ya memang satu, niat baik, utuh yang baik dari setiap tim dan pasangan calon. Kedua, sistem yang memang sudah harus diperketat. Baik itu reward and punishment-nya, pelaksanaan terhadap sistem. Dan yang ketiga dalam jangka panjang adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendidikan. Kalau dalam jangka panjang, ya pendidikan masyarakat harus lebih baik, dan tingkat kesejahteraan, tingkat per kapita, tingkat ekonomi. Kalau itu udah mulai bagus, pendidikannya juga bagus, maka masyarakat seperti di Amerika, seperti di negara-negara Eropa yang
demokrasinya sudah jauh lebih bagus, akan tercipta seperti itu pasti. Bahwa setiap orang, setiap pemilih hanya memandang ide brilian, visi misi dan konkret apa dari visi misi itu yang bisa dilaksanakan. Jadi bukan lagi yang efek non teknis ini yang mereka mau pilih berdasarkan itu, jangan lagi. Jadi memang tantangan berat nih loh. 3 faktor itu, jangka pendeknya, jangka menengahnya dengan jangka panjangnya yang harus kita lakukan. Baik, karena ya kalau kita melihat memang faktor ekonomi, faktor kesejahteraan ini memang pengaruhnya juga luar biasa begitu ya Pak? Luar biasa, mulai sejak waktu pandemi COVID, iya, betul. Lapangan pekerjaan Banyak meningkat, PHK, banyak pengangguran, daya beli masyarakat kita rendah, memang harus diakui. Tapi itu menjadi PR dan tantangan kami di Sahati, insya Allah diberi amanah, dan tentunya kami, itu yang pertama yang kita harus selesaikan. Mungkin dalam seluruh podcast sudah dijelaskan oleh para teman-teman kakak-kakak juru bicara semua tentang bagaimana kami akan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, UMKM, dan sudah dijelaskan di episode berikutnya. Oleh karenanya itu menjadi tantangan terberat kami, kita di Sahati, pasangan Sahati ini, untuk paling yang pertama adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Iya, baik. Dan tantangan itu tidak bisa diselesaikan dengan money politik ya? Nggak boleh. Nanti itu bisa menjadi beban lagi, utang politik lagi. Ya kan, masyarakat juga kita harus didik. Ketika masyarakat mengedepankan memilih pasangan dengan uang 50.000, 100.000 untuk 5 tahun. Untuk 5 tahun itu kalau dihitung-hitung anggaplah 100.000. Kalau dikali 365 hari dikali 5 tahun ada 1.500. Paling hanya 0,025 rupiah nilai suara kamu. Ini kan membuat apa ya? Membuat harkat martabat kemanusiaanmu harusnya direndahkan. Ketika harusnya mengambil uang itu terhina. Masa kemerdekaan, kedaulatan saya untuk menentukan pemimpin saya harus dibeli, dan ketika dibeli maka kehinaan terhadap kemanusiaan kamu itu hilang. Jadi kamu tidak bermartabat lagi tentunya dengan hanya memilih karena money politik itu sendiri, seperti itu. Iya, baik. Gitu. Jadi konsep-konsep seperti ini memang yang harusnya bisa kita tanamkan kepada masyarakat ya, jangan sampai, karena di masyarakat kita ini juga sesuai dengan pengalaman yang pernah saya dengar Pak, kayak ambil uangnya karena setelah naik dia tidak akan lihat, jadi kita ambil uangnya kayak gitu. Iya, itu Pak, itu yang saya, waduh bahaya sekali konsep ini kalau terus berkembang. Itu yang salah nih lu. Jadi sebenarnya pilih berdasarkan satu figurnya. Iya. Pemimpin ini punya pengalaman tidak? Nah itu ada di Seto, Andi Seto dan Kiki. Kombinasi eksekutif dan birokrat dan legislatif. Kedua, mereka udah tahu caranya menjalankan pemerintahan. Iya kan? Nah, pemimpin berikut karakternya yang harus dipilih adalah yang bisa dipercaya dan jujur. Punya komitmen nggak? Nah, insya Allah berdua ini, Seto dan Andi Seto dan Reski, belum pernah ada persoalan-persoalan dalam mereka menjalankan amanah selama mereka 10 tahun kemarin. Nggak pernah ada gosip-gosip kan. Yang ketiga tentunya kemampuan. Selain tadi bisa dipercaya integritas, kemampuan mereka. Insya Allah mereka berdua, pasangan Sahati ini di backup oleh kami semua, yang tentunya punya track record juga luar biasa kan. Kami semua lengkap di dalam tim untuk bisa nanti mengakselerasi, mengkonkretkan janji-janji kampanye kami dalam visi misi tadi. Ada 5 kenyamanan utama, ada 30 program strategis, visi misi kita yang nyamannya Kota Makassar, yang maju, berkelanjutan, yang inklusif, tidak membedakan antara si kaya dan si miskin. Justru ini Gini rasionya harus makin dipersempit. Kemudian tidak ada lagi, kita harus terus memperhatikan masyarakat rakyat kita yang rentan, penyandang cacat kita, disabilitas kita, perempuan kita, anak-anak kita, anak-anak kita harus semua sekolah, tidak boleh tidak lagi, harus konsisten kita lakukan, dan itu sudah kita tuangkan dalam visi misi, dan kita sudah hitung semua anggaran-anggaran yang bisa kita lakukan, dan semua itu di dalam visi misi
program strategis dan program prioritas itu bisa kita laksanakan. Udah kita hitung baik-baik semuanya. Saya kan juga kebetulan udah pernah 10 tahun di pemerintahan Kota Makassar. Betul. Jadi udah bisa menghafal, oh ini angka-angka bisa kita lakukan. Dan Pak Andi saya itu keras untuk itu. 2 program itu harus terlaksana dalam 100 hari. Oke, siap kita Pak Wali. Ibu Kiki juga gitu dengan nuraninya, terus kehambelannya seorang perempuan, seorang ibu. Mereka semua ini adalah ibu yang memiliki orang tua yang memiliki 5 orang anak, yang juga semua masih dalam masa persekolahan, tahu betul kebutuhan itu. Makanya ya itu tadi, konsistensi. Jadi ada 3 karakter pemimpinnya, berpengalaman, sangat bisa dipercaya dan berintegritas, dan kemampuan untuk mengeksekusi program-programnya yang dijanjikan kepada masyarakat. Harusnya pilih yang itu, Ilu. Jangan memilih pemimpin yang itu tadi. Memberikan uang, mea-mea dan biu.
luar biasa di Indonesia Timur ini, bahkan nanti kita sudah hampir sama dengan kota Jakarta begitu ya. Iya, baik, dan juga terkait kampanye yang sudah sejauh ini dilaksanakan, kalau Kak Rio sendiri melihat sosok Kak Seto dan juga Kak Kiki, beliau ini sosok yang seperti apa sih? Kalau saya lihat dia orangnya kalem-kalem bersahaja begitu, dan kalau Kak Rio seperti apa? Saya udah berinteraksi dengan mereka udah lama. Dengan Pak Seto ya memang baru kurang lebih 5 bulanan ini. Kalau sama Kakak Kiki ini udah hampir 15 tahunan kan. Jadi mereka adalah dua sosok pemimpin yang saling melengkapi. Andi Seto dengan kecerdasan, kewibawaannya, dan Kiki, Kakak Kiki, Reski dengan humble, kerendahan hati yang luar biasa dan mau melayani. Ketika dua kombinasi ini saling melengkapi, maka inilah sosok pemimpin yang dibutuhkan oleh alam, oleh kota. Sudah ditakdirkan mereka ini. Melengkapi, saling cocok dan kuat, strong leadership ada di mereka berdua untuk membawa kota Makassar ini melayani masyarakat dengan lebih baik, meningkatkan kesejahteraannya. Mereka dua-dua punya kelebihan masing-masing, kekurangan masing-masing yang juga kekurangannya itu bisa disaling melengkapi. Itu tadi saya bilang, kelebihannya yang punya masing-masing, kekurangannya juga punya dan saling mengisi. Dan ini akan banggalah kota Makassar memiliki pemimpin dua sosok ini, Andi Seto dan Rizky. Akan bangga dan itu akan menunjang pertumbuhan, kemajuan yang berkelanjutan di kota Makassar. Dan progresif pasti jalannya pertumbuhan dan kemajuan kita yakinkan itu. Baik, dan juga yang kalau orang mendengar kata atau kota Makassar yang selalu menjadi topik juga adalah PSM. PSM Makassar, dan tentunya kita butuh stadion begitu ya Pak. Nah, pembicaraan stadion sejauh ini seperti apa mungkin persiapannya dari itu tadi tingkat happiness, kebahagiaan masyarakat kita, salah satu indikatornya adalah mereka meluangkan waktu untuk bisa berekreasi, berolahraga. Dan itu harus dipenuhi dengan satu, karena kebanggaan orang Makassar itu di sepak bola. Nonton aja di mana-mana kalau ada pertandingan PSM atau Indonesia sepak bola, memang euforia masyarakat kota itu luar biasa dengan sepak bola. Dan itu menunjang happiness-nya kota kita. Oleh karenanya itu menjadi program prioritas. Kenapa saya meyakinkan bahwa ini bisa kita laksanakan? Walaupun kemarin ada desas-desus bahwa infrastruktur anggaran dikurangi, tapi kan kemudian tapi kan kemudian bisa dilanjutkan. Ada banyak problem kita soal kepemimpinan yang tidak tulus. Seharusnya lapangan di Barombong harus diselesaikan. Lapangan di Matuangin juga harusnya bisa. Begitu juga yang diusulkan pemerintah kota baru-baru ini untuk di Sudiang. Pilih salah satunya, kita lanjutkan. Kita fokuskan. Yang di Barombong itu tinggal dibuatkan analisis, kemudian tidak sebesar anggaran yang harus akan dibuat lagi di Sudiang, ya kan? Atau di Stadion Matuangin itu dikecilkan kapasitasnya untuk stadion pertama lah dulu, untuk bisa ini. Nanti kemudian kita buat stadion-stadion berikutnya yang lebih besar daya tampungnya dan lebih nyaman lagi. Sebenarnya bisa, tergantung goodwill, kemauan yang kuat untuk bisa menerobos segala rintangan persoalan administrasi, soal aturan, AMDAL Lalim, AMDAL lingkungan, semuanya itu soal goodwill aja. Kalau punya goodwill yang kuat, maka itu bisa terlaksana. Kekurangan dananya seperti apa? Kalau kita urung rembuk seperti saya bilang tadi di awal, Pak Andi Seto dengan jaringan Gerindra dan Prabowo itu bisa laksanakan itu dengan goodwill saja. Dari teman-teman Sehati, tim Sehati dan juga Pak Seto dan Ibu Kiki artinya sudah paham lah masalah utama dari tidak adanya stadion di Makassar sampai hari ini sudah
Udah kita terpetakan paham. begitu ya. Udah Artinya nanti terpetakan. tinggal dieksekusi aja Dan kalau jalurnya insya Allah, bisa kita buruh untuk itu. Iya. Ya. Ini juga terkait jalurnya memang ini yang cukup menarik dari tim 02 ini atau pasangan 02 ini. Terkait juga bagaimana Kak Seto dengan Bapak Prabowo sendiri, kemudian juga di Gerindra seperti apa, dan kalau kita lihat Kak Seto ini sosok yang pemimpin yang muda begitu, artinya juga lekat dengan anak-anak muda dan tahu pastinya olahraga sekarang lagi hype-hype-nya. Kalau tidak ada fasilitas seperti apa mungkin ya Kak Aryo? Hobinya beliau itu main bola, main bulu tangkis, olahraga, lari. Iya. Sama dengan kita ini, yang memang kebutuhan anak muda hari ini ya hampir 60% di Kota Makassar ya harus menyiapkan itu. Selain juga sarana olahraga, di situ udah bisa menyelesaikan beberapa persoalan. Stadion itu boleh menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Iya betul. Akan banyak UMKM kita bisa terserap ketika banyak event. Makassar adalah kota festival, kota mais. Beliau sudah mengungkapkan itu dalam debat, meeting intensif, convention dan exhibition. Ketika ada sarana lapangan yang besar, itu menjadi dasar pondasi awal untuk menjadikan kota kita kota festival. Jadi tidak hanya Pantai Losari, CPI, tapi kita buat kantong ekonomi baru di Barombong, di Sudiang, dan itu bisa membuat pemerataan pertumbuhan betul. ekonomi. Artinya tidak terpusat di CPI dan sekitarnya. Yes, itu. Jadi ada 2-3 persoalan bisa terselesaikan, bukan hanya soal Sepak happiness bola. tadi, sepak bola tadi, kesejahteraan UMKM ekonomi berputar, kemudian sarana anak mudanya bisa ada tempat untuk mereka meluangkan bakat-bakat mereka, berarti mengurangi tingkat kriminalitas, anak muda kita siapkan sarana, termasuk sirkuit, agar anak-anak muda kita tidak balap-balap liar lagi di veterani. Kalau ada stadion dengan dilengkapi dengan fasilitas sirkuitnya, justru akan lebih lengkap lagi. Nah itu tadi 3 masalah, 4 masalah. Kita bisa memiliki anak-anak muda yang hebat-hebat, punya prestasi di semua cabang olahraga. Dan tentunya ya membanggakan buat Kota Makassar. Artinya ada tempat untuk menyalurkan hobi mereka ya. Lagi-lagi itu hanya bisa dilakukan oleh kedua anak muda ini, Andi Seto Asapa dan Rizky Mulfiati Lutfi. Baik, amin. Kita doakan yang terbaik. Semoga cita-cita yang mulia itu yang juga kita bangga-banggakan sebagai orang Makassar, PSM Makassar, ada stadion dan lain sebagainya. Ada tim sepak bolanya mantap tapi stadionnya nggak ada kan. Ini juga ya. Kita kemarin numpang di Parepare itu kan sudah luar biasa juga, teman-teman dari Kota Makassar, supporter PSM ke sana untuk mendukung. Belum lagi sekarang di Kalimantan, itu kan butuh biaya juga. Jadi semoga ini. Nah itu memang kelemahan juga. Saya ada kritik sedikit Ilu, bahwa senantiasa biasanya setiap 5 tahunan isu stadion, isu sepak bola ini selalu diangkat. Kenapa? Hanya untuk merebut hati supporter. Betul. Setelah itu tidak ada konsistensi. Makanya saya bilang tadi di awal pembicaraan kita, diperlukan pemimpin yang konsisten, yang bisa dipercaya, yang berintegritas, yang mampu membuat strong leadership, mengeksekusi semua program-program yang dibuatnya itu. Seperti itu. Jadi sayang kalau hanya selalu menjadi menjadi isu-isu politik 5 tahunan. Sangat disayangkan. Iya. Padahal kalau memang isu stadion ini kan sudah lama, tapi hanya sekedar isu ya Pak ya. Tidak ada perkembangan konkret untuk eksekusinya. Mat lagi sudah menelan korban. Iya. Itu yang kita seperti apa mungkin terkait juga ini kan kita lihat Kak Seto ini sosok yang masih muda, kemudian Kak Rizky juga sosok yang masih muda, tapi optimisme untuk memimpin Kota Makassar, untuk memajukan Kota Makassar bukan hanya untuk mengawal anak-anak muda saja, tetapi permasalahan dari orang-orang tua, anak-anak sekolah pun juga sudah dikonsepkan dengan baik begitu ya. Nah, setelah melalui masa kampanye, kita sudah pada akhir masa kampanye hari ini, kemudian sisa beberapa hari ke depan lagi kita akan berada di bilik-bilik suara untuk menentukan siapa yang akan memimpin kota kita tercinta ini. Apa yang Bapak ingin, Kak Rio ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat dan juga teman-teman tim Sehati yang sudah sejauh ini luar biasa sampai menghasilkan survei juga yang luar biasa? Tentunya yang paling pertama, kami berterima kasih luar biasa kepada seluruh tim yang telah bekerja. Kami punya relawan itu berlapis-lapis,
mulai dari tim pemenangan, tim media, relawan kami yang hampir 222 lebih, partai yang terutama ada Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai PAN, dan PSI. Semua bersatu, kemudian menjalankan kesehatian. Sehati, kalau kita belum sehati ini tim nggak bakal kompak. Ada juga tim reaksi cepat kami, tim perempuan, tim anak muda yang gembira, semua lengkap. Di tim ini lengkap, mulai anak mudanya sampai yang orang tuanya ya. Lengkap tim ini, dan kesehatian yang ditunjukkan selama kurang lebih 220 hari ini membuat kerja kami semua itu on the track. Sistem sudah kita bangun, strategi kita susun, dan eksekusinya berjalan dengan baik sampai hari ini. Walaupun memang ada kekurangan di sana-sini, tetapi evaluasi kami sudah berjalan dengan baik menuju kemenangan yang kita inginkan. Nah, oleh karenanya terima kasih kepada seluruh tim yang telah bekerja dengan baik. Seluruhnya saya berterima kasih kepada semuanya teman-teman. Yang berikut tentunya kepada masyarakat Kota Makassar yang boleh dengan lapang dada, hati terbuka, juga sehati dengan kami, menerima kami setiap saat di dalam seluruh titik-titik kampanye kami, titik-titik sosialisasi kami. Mereka dengan happy, dengan gembira, bahkan sampai ini hari pun ini masih banyak jadwal yang belum saya eksekusi. Iya, begitu banyak nih, mau buat saya bilang tidak bisa, Bapak Ibu Om Tante, seluruh sahabat, kakak-kakak, ada masa yang telah ditetapkan aturan. Jadi mohon maaf, tidak bisa kami penuhi semua undangan-undangan yang diinginkan oleh masyarakat. Tapi mereka masih benar-benar berharap begitu ya? Yes, saya berpikir kurangnya satu ini barang nih. Kurang waktu kami, harusnya nambah lagi. Iya kan, kalau nambah lagi sebulan atau 2 minggu, survei pasti udah selesai itu, ya kan? Nah, kekurangannya waktu, dan tapi itu tidak ada masalah. Kita akan coba menyempurnakan semua, memaksimalkan. Dan yang ketiga terus pasti berterima kasih kepada pelaksana pilkada kita, ada KPUD Kota Makassar, di tengah kelebihan dan kekurangannya ya. Kemudian Bawaslu, seluruh komisioner 2 penyelenggara dan wasit kita sudah juga berjalan dengan baik, dan pihak-pihak aparat keamanan, TNI Polri yang terus menjaga ketertiban kita. Lagi-lagi riang gembira, harus suasananya dengan happy. Terakhir tentunya terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau dalam proses pesta demokrasi kita ini kepada Ibu Alia dan Kakak Api, Ibu Indira, sama Kakak Ilham, kemudian Kak Amri dan Pak Raman Bando. Mohon maaf kami jikalau dalam proses pesta demokrasi kami ini ada hal-hal yang tidak berkenan. Itu bukan hal yang kami sengaja. Kami punya kekurangan. Dan harapannya kami dimaafkan. Dan siapapun jadi pemenang ke depan ini, inilah kota kita. Inilah rakyat kita yang kita mau layani. Yang baik ya. Siapapun pemenangnya, kita akan angkat topi. Yang penting tali silaturahmi persaudaraan itu harus kita perkuat lagi. Apalagi setelah 27, kalau kita sudah tahu siapa pemenangnya, kita harus saling merangkul. Karena tidak ada pemimpin yang bisa menyelesaikan persoalan sendiri. Betul. Harus merangkul. Setiap pasangan calon punya kelebihan masing-masing. Dan itu harus dirangkul untuk kita bangun kota. Apakah sebenarnya ini anunya? Tujuannya kita berkompetisi ini untuk satu, menentukan pemenangnya, menjadi ketua kelasnya, pemimpinnya, untuk semua kita baku atur lagi untuk membangun, melayani, saling mensejahterakan. Oleh karenanya ya terima kasih semua pihak, mohon maaf jikalau ada yang tidak berkenan, terkhusus juga masyarakat Kota Makassar yang mungkin dalam masa 222 hari ini
macet di mana-mana, mengganggu tidur siangnya, ya kan? Adalah yang bolos dari kantor dan macam-macam ya. Semua itu adalah kenangan yang harus kita ingat. Dan itu yang saya suka. Waktu debat terakhir, Ibu Kiki mengutip sebuah lagu. When the sun goes down and the band don't play, I will always remember us this way. Itu sebuah lirik yang luar biasa. Saya kaget juga. Kiki ngambil lirik itu luar biasa. Iya. Itu emang sudah dikonsepkan sebelumnya tuh. Beliau, spontanitas beliau yang saya akhirnya selama seminggu terakhir, berarti pasangan calon kami ini menginginkan bahwa sudahlah. Iya. Proses demokrasi dengan hiruk pikuknya, dengan perjalanannya yang luar biasa, berakhir hari ini dan tanggal 27. Dan ini semua adalah perjalanan hidup yang kita harus kenang. Kita harus saling memaafkan dan merangkulan. Dan di penghujungnya kita kembali semua bersaudara, saudara yang sebenarnya bersaing. Dan kemudian kita bangun kota Makassar ini dengan baik. Kita kenang saja nanti nih perjalanan tahun 2024 bahwa ada pesta demokrasi. Mungkin ya kita tua nanti, mungkin 2-3 tahun lagi, dulu itu begini ya dulu. Jadi bahan-bahan cerita ya. Dan I will remember this way. Ini akan kita ingat semua dalam perjalanan hidup kita. Siapapun yang terlibat dalam pesta demokrasi tahun 2024 ini. Semoga semua yang terbaik akan diberikan, kebahagiaan, damai sejahtera buat kita semua yang ada di Kota Makassar. Demikian Ilu. Iya, baik. Petikan lagu itu tadi juga menunjukkan selegowo apa Ibu Kiki ya, seperti Pak Andi Seto. Pak Andi Seto juga, artinya mereka memang dalam sebuah politik tetap ada kontestasi, ada persaingan dan lain sebagainya, tapi di ujungnya bukan terkait siapa yang menguasai apa begitu, tetapi bagaimana kota kita sama-sama menjadi lebih baik lagi. Kota Makassar kita tahu luar biasa sekali pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ya segalanya lah ada di Kota Makassar sekarang kalau kita bisa bilang. Semoga kedepannya melahirkan pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan harapan kita bersama. Tentunya salam untuk rekan-rekan seluruhnya di teman-teman sehati. Semoga 3 hari ke depan masih tetap on fire ya. Iya, dan kami mengingatkan terakhir kepada seluruh masyarakat Kota Makassar. Tentunya dengan segala niat baik dari pasangan Andi Seto Asapa dan Rizky Mulfizati Lutfi. Dengan segala kerendahan hati kami bangga masyarakat Kota Makassar telah menerima kandidat calon pemenang, calon wali kota dan wakil wali kota yang kami telah perjuangkan. Semoga di tanggal 27 November, jangan lupa coblos nomor 2, satukan hati, kita sehati untuk melayani dan mengabdi di Kota Makassar bagi bangsa dan negara kita. Jangan lupa coblos nomor 2. Baik, sehati, kemudian politik yang gembira dan nyaman tentunya. Nyaman ya, tentunya. Baik, terima kasih Kak Rio sudah menyebarkan keriang gembiraannya hari ini di hari terakhir kampanye. Dan damai sejahtera buat kita semua. Sekali. Kita seyogyanya kita melaksanakan kampanye itu dengan riang gembira gitu ya. Tidak ada emosi dan lain sebagainya. Mungkin itu sebuah dinamika dan gejolak, tetapi kalau kita bisa tarik semuanya ke kegembiraan, keriangan, nanti juga kita akan mendapatkan hasilnya dengan hati yang penuh damai sejahtera. Iya, betul sekali. Terima kasih Kak Rio. Semoga lain waktu kita bisa berbincang kembali dalam hal-hal yang riang gembira lagi tentunya. Yang lainnya ya, oke, siap. Dan juga kenyamanan yang lainnya lagi. Dan juga kabar-kabar gembira lainnya. Dan juga terima kasih kepada Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada sore hari ini. Dan jangan lupa untuk tetap saksikan program dan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta Kak Rio dari tim Sehati dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan jangan lupa untuk sukseskan Pilkada serentak nantinya 2024 ini di tanggal 27 November. Jangan ada yang golput, jangan di hari-hari terakhir berpaling karena money politik ya, Rio. Dan semoga sukses pesta demokrasi kita nanti beberapa hari lagi dan semoga kita riang gembira. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam cinta.